sedang terjadi penambangan nikel di Raja Ampat. Saya ingin tahu pendapat kelompok Wahabi. Bagaimana pandangan kelompok Wahabi terhadap kerusakan yang terjadi di Raja Ampat? Apakah masih berdalil taat ulil amri, serahkan semuanya pada pemerintah? Apakah kaum Wahabi masih pakai dalil ini yang harus mentaatin ulil amri, sementara ulil amrinya yang mereka anggap ulil amri itu merusak Raja Ampat? Ayo kaum Wahabi bersuara di kolom komentar. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Singkat padat saja kita tanggapi pernyataan wanita ini yang menganggap bahwasanya Presiden Prabowo itu bukan ulil amri untuk mereka ini, kelompoknya ini. Dan kita paham orang-orang seperti ini sebenarnya memang orang-orang yang cenderung kepada pemikiran Ikhwanul Muslimin. Jadi mereka seolah-olah menganggap bahwasanya semua pemerintahan yang ada di dunia Islam itu adalah pemerintahan yang tidak sah, pemerintahan yang harus dikudeta, pemerintahan yang harus senantiasa dicela, seolah-olah pemerintahan kaum muslimin itu tidak ada baiknya, semuanya jelek, semuanya buruk versinya. Dan satu-satunya solusi untuk pemerintahan versi mereka yang kita banyak ketahui dari mereka ini kaum muslimin adalah versi khilafah menurut mereka, yaitu campur baur perempuan, taklim dengan laki perempuan satu ruangan, kemudian pemimpin wanita bisa jadi pemimpin, perempuan bisa lari ke politik. Ini versi khilafah menurut mereka. Naudzubillah, wasallallahu salamatan wa afiyah. Bahkan kalau kita melihat bagaimana mereka ini kalau ada demonstrasi berkaitan dengan Palestina, ya wanita-wanitanya turun di jalan. Wanitanya turun di jalan berteriak campur baur dengan laki-laki. Nasallahu salamatan wa afiyah. Yang menurut mereka, versi mereka inilah jalan yang terbaik untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang termasuk jamaah rahmatullah, bagaimana orang-orang seperti ini mencela pemerintah di depan khayalat, mencela pemerintah di depan umum, dibuatkan video, menghina pemerintah, itu termasuk bagian daripada akidah dan manhaj mereka. Karena mereka meyakini bahwasanya mencela pemerintah, mengolok-olok pemerintah, merendahkan pemerintah bukan diantara larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bagaimana ente ingin menginginkan kebaikan sementara ente melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isma' wa ati, dengarkan dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Walaupun pemimpin itu melakukan kerusakan. Apa kerusakan pemimpin itu? Memungkul punggungmu dan mengambil hartamu. Bukankah ini kerusakan? Kerusakan. Dan kerusakan-kerusakan yang lainnya, ya. Dan bukan hanya pemerintahan sekarang, banyak kerusakan. Dari zaman ke zaman ada banyak kerusakan yang dilakukan oleh pemimpin. Tapi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Isma' wa ati, dengarkan dan taat. Sekarang pertanyaannya, apakah perkataan Nabi SAW kita ikuti, kita dengarkan, atau pernyataan wanita ini? Yang mana kita dengarkan? Tetap mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah, mendoakan kepada mereka doa yang terbaik, atau kita mencela pemimpin, menganggap mereka rendah, menganggap mereka hina, tidak menganggap mereka sebagai pemimpin. Dibandingkan dengan perkataan wanita ini, demi Allah Subhanahu wa taala, andaikan semua wanita atau semua manusia berkata demikian perkataan wanita ini, maka kita lebih mengikuti perkataan Nabi SAW, Isma' wa ati, dengarkan dan taat kepada pemimpinmu. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, walaupun dia melakukan kezaliman, kerusakan, yaitu memukul punggungmu, dia zalim, dan mengambil hartamu, dia zalim, melakukan kerusakan. Dan tentunya di antara kerusakan juga ya sebagaimana kita dapatkan di Raja Ampat. Dan alhamdulillah pemerintahan kita melalui Menteri Ekonomi Sumber Daya Manusia Pak Bahlil yang ditugaskan oleh Pak Prabowo, presiden kita, itu sudah mencabut izin daripada tambang ilegal atau tambang yang mungkin sudah melebihi kapasitas melakukan kezaliman di Raja Ampat. Ya kita doakan saja pemimpin dengan doa yang baik. Ini yang kita bisa tanggapi untuk orang-orang yang seperti ini. Apakah masih taat? Naam. Kita senantiasa taat kepada pemimpin yang zalim dan pemimpin yang adil, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ini adalah merupakan update terbaru tanggal 11 di bulan Juni untuk penimbunan masjid, lokasi masjid. Alhamdulillah
semakin nampak besar masjidnya setelah ditimbun, dan penimbunan sudah masuk 20 truk. Insyaallah taala perkiraan ini ada mungkin 50 truk sampai semuanya kelar untuk pembangunan. Dan sekarang ini kita fokus dulu di masjid ini. Setelah masjid baru ke sebelah kantor, kemudian perpustakaan, kemudian ma'mal atau laboratorium bahasa. Di sini nanti lokasinya. Kemudian WC untuk cuci-cucinya anak-anak, WC umum lah. Kemudian asrama, kemudian kelas, WC lagi, dapur umum atau mat'am. Jadi kami masih membuka untuk donasi timbunan ini. Sisa 6 juta sekian, 20 truk, dan bisa mungkin disampaikan kepada keluarga atau kolega atau teman yang ingin ikut andil dalam kebaikan ini, karena dalla ala al-khair kafa'ili, orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain dan dia melakukan kebaikan tersebut, maka dia mendapatkan pahalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.